Jua-jua Sobat Kombur, bertemu lagi dengan saya Judith Napitu dalam acara bincang-bincang kita Podcast Kombur tahun 2023. Untuk memulai edisi pertama di tahun 2023, kita akan kedatangan seorang bintang tamu ibu rumah tangga, tapi juga seorang pengusaha yang sukses untuk ukuran Kabupaten Dairi. Kita akan memperkenalkan seorang perempuan yang membangun usaha yang berangkat dari hobi akan masak-memasak, khususnya kue, roti, dan sejenisnya, bakery. Kita perkenalkan dan kita sambut bintang tamu kita edisi pertama tahun 2023, Ibu Vera Eviana. Tuh. Oke. Nah, ini tahun 2023 ini adalah tahun yang penuh dengan perjuangan. Jadi kita akan bercerita dan bincang-bincang Kombur, Sobat Kombur, bersama Ibu Vera Eviana yang memulai hobi membuka usaha bakery dari hobi awalnya. Nah, pertanyaan pertama untuk Ibu Vera, kenapa memilih bakery? Karena menurut kita Indonesia, kayaknya usaha rumah makan atau restoran lebih menjanjikan. Apa nih yang jadi alasannya? Iya, pertama-tama memilih jadi bakery buat roti itu karena hobi ya pastinya. Hobi. Karena hobi dari kecil memang kita sudah terdidik untuk ada semacam pemikiran di tengah keluarga kalau nggak pinter buat kue sepertinya nggak akan bisa nikah gitu. Oh iya. Nah, jadi sejak kecil keluarga berarti awalnya. Iya, jadi sejak kecil di tengah-tengah keluarga memang kami sudah terdidik untuk bisa buat kue gitu. Jadi hobi, makanya kami saya dan adik saya mencoba merintis usaha bakery ini memang awalnya karena hobi. Tahun berapa nih usahanya dimulai? Ini kita berdiri tahun 2008. 2008 berarti udah sekitar 15 tahun yang lalu. Ya. 15 tahun yang lalu untuk memulai sebuah usaha pasti ada proses jatuh bangun. Ada jatuh bangunnya. Pasti ada masa-masa menangis ya. Wih, pasti. Apa nih tantangannya untuk memulai usaha itu? Respon masyarakat kira-kira gimana waktu itu? Karena menurut saya 15 tahun yang lalu kayaknya orang belum terlalu suka deh makan roti ya. Saat-saat jatuh bangun itu pasti, itu hampir pasti. Bahkan ketika tahun 2010 kalau nggak salah itu waktu itu tempat usaha saya terbakar, saya sampai sempat nangis bomber itu ya. Oh, tokonya terbakar. Tokonya terbakar. Jadi hampir mikir sudahlah gitu. Tapi saya tekad ya apapun waktu itu kan dasarnya memang ini juga adalah hidup saya begitu. Karena hobi saya ini sekarang kan tidak lagi hobi tapi sudah kepada mata pencarian itu. Betul, jadi waktu itu ya saya harus berani bangkit, berani mencoba dari nol lagi gitu. Meskipun waktu itu antusiasnya masyarakat ya masih kurang karena saat itu kan kalau boleh dikatakan kalau roti makanan seperti ini kan masih lebih kepada orang berpikir belinya kalau hari perayaan besar, kalau ada acara lebaran, tahun baru, atau ada acara arisan di rumah gitu. Jadi belum seperti sekarang itu sudah seperti makanan pokok ya, pengganti nasi gitu. Nah, itu pertama kali usahanya dibuka itu sudah langsung punya karyawan banyak atau turun langsung untuk memasak di dapur? Oh pasti, belum punya karyawan waktu itu ya kita harus kerja. Jadi dari bangun pagi kita harus mulai buat kue, kita juga harus ya seperti ibu-ibu pada umumnya harus urus anak, urus keluarga, urus rumah, belum ada punya karyawan gitu. Jadi masih masak terjun sendiri begitu. Nah itu tantangannya bagi kaum ibu yang memulai usaha itu adalah peran ganda. Kita memulai usaha, mengurusin usaha tapi juga masih harus ngurusin keluarga. Nah jadi kalau misalnya nih Sobat Kombur lihat ada beberapa orang pengusaha-pengusaha perempuan itu yang juga menjadi seorang ibu berhasil, itu tantangan yang dihadapi, effort yang mereka keluarkan untuk bisa sampai menjadi pengusaha sukses itu tuh tantangannya jauh lebih sulit daripada para pria. Para pria, karena tanggung jawab keluarga itu masih pada seorang ibu untuk mengurus anak dan keluarga itu masih dari ibu. Nah kemudian ketika misalnya merintis usaha itu mengenai permodalannya gimana? Apakah itu
langsung memang sudah punya modal sendiri atau masih misalnya masih menggantungkan harapan pada permodalan dari perbankan atau gimana? Permodalan pertama kita memang kita berani dari modal sendiri pastinya. Saya masih ingat betul itu awal modal saya merintis usaha itu cuma 10 juta. 10 juta tahun 2008. Iya. 10 juta untuk beli perlengkapan, untuk berani buat yang lain-lain. Kemudian saya coba juga dan itu terbakar tahun 2010. 2010 habis semua. Ya. Dimulai lagi dari nol. Dimulai lagi dari nol. Akhirnya kita berani memang saat itu saya dibantu oleh bank untuk permodalan. Memang begitu kebakaran dari bank itu mensuplai betul untuk boleh permodalan. Iya, artinya ketika ada bantuan dari pihak perbankan itu kan harus dikembalikan. Iya, pasti harus dikembalikan. Artinya usaha yang kemarin itu harus lebih keras lagi. Pasti. Harus lebih kuat lagi. Nah, ini dukungan dari suami dan anak-anak itu gimana? Karena biasanya nih, sekarang kan kalau ada misalnya ibu bekerja atau ibu berbisnis, ada dua kemungkinan, didukung penuh dengan keluarga atau malah keluarga jadi tantangan. Dukungan pasti dari suami dan anak-anak gitu. Kadang-kadang kan pas pesanan banyak membludak, pasti mereka bantu begitu. Nah, kemudian belum lagi kalau misalnya sebagai ibu juga kan mereka harus sekolah kan, mereka juga harus kerjakan PR, tapi juga mereka harus terjun bantu mamanya untuk buat pesanan kue begitu. Jadi pasti mereka sangat mendukung. Nah, bagi seorang pengusaha perempuan, ini keluarga menjadi tantangan tersendiri. Ada dua kemungkinan, keluarga menjadi pendukung yang paling utama atau bahkan keluarga menjadi tantangan yang paling berat dalam menghadapi usahanya. Nah, untuk Kak Vera sendiri, Bu Vera ini, gimana? Apakah Pak Gideon Cibro itu mendukung secara penuh dan anak-anak bantu atau malah mereka misalnya banyak protes? Aduh, mama sibuk kali lah ngurusin toko, nggak sempat turusin kami, misalnya gitu. Pasti kalau dalam membangun usaha seperti ini ada dukungan dari keluarga, dari anak-anak, dari suami gitu. Kadang-kadang kan misalnya contohnya pas banyak pesanan begitu, mereka pasti ikut terjun gitu. Anak-anak sama suami pasti ikut membantu. Meskipun ya kadang anak-anak harus sampai tidurnya jadi tambah telat karena mereka harus sekolah. Tetapi mereka mendukung karena mereka juga tahu bahwa sekarang ini sudah menjadi mata pencarian kita semua gitu. Nah, itu dia. Kalau tadi kan bagaimana membuat, bagaimana mempersiapkan. Nah, sekarang menjual. Nah, saat itu roti itu tidak menjadi kebutuhan pokok. Artinya hanya momen-momen tertentu, Lebaran, Natal, Tahun Baru. Kemudian kalau misalnya ada acara-acara arisan keluarga, arisan marga atau apa gitu. Nah, kalau diperhitungkan dari misalnya kalau itu menjadi bisnis, itu berarti kan pasarnya kan harus kita bangun. Berarti kita kan harus menawarkan produk kita nih. Apa dulu nih usaha-usahanya Ibu Vera nih bersama keluarga? Apakah menawarkan langsung atau misalnya jalan bawa kuenya atau gimana? Atau memang hanya display di toko aja? Enggak. Jadi saat itu kadang kan namanya kita masih memulain. Jadi dalam memulai ini juga kita harus berani rugi juga begitu. Jadi nggak melulu untung. Kadang-kadang rugi juga. Ada misalnya kumpulan kita gitu kan, kita semua pasti punya kumpulan, contoh di gereja, di arisan, ya kita bawa untuk mereka cicipin gitu. Untuk tester gitu. Jadi nggak melulu hanya setiap jualan itu pasti untung gitu, enggak, kadang-kadang rugi juga gitu, tapi biar kita memperkenalkan, oh ini loh, biar mereka mau makan gitu. Terus kadang-kadang juga saya juga mau anak-anak sekolah kadang beli, kalau misalnya mereka kan sering seperti itu dulu, kami mau beli kue ulang tahun untuk mama. Kadang-kadang anak-anak itu punya duit yang kue 50.000 gitu, padahal kuenya sudah 100.000 gitu kan. Kita jadinya mau tak mau ya, artinya kita dukung dia dan juga kita ini juga itu bagian dari promosi juga nggak apa-apa. Padahal kuenya harga 100.000 tapi akhirnya dijual 50.000 supaya orang tahu ini ada toko bakery di Don yang gitu, jual kue ulang tahun juga. Nah itu berarti kan itu tantangan tersendiri. Sampai pada akhirnya sekarang itu roti itu sudah menjadi kebutuhan utama. Nah pastinya usahanya Didon berkembang ya.
berkembang. Nah, saya dengar-dengar katanya sudah punya cabang. Udah ada berapa cabang nih Bu Pera? Ada 6 ya. 6 cabang. Cabangnya itu di mana aja? Ada di Sumbul, ya, Sumbul, Tegalingga, ya, ada di Silalahi, Pangururan, di kabupaten tetangga juga, di Pak Barat, di Parongil. Gitu. Berarti ini usahanya sudah merambah nih, tidak hanya di Kabupaten Dairi tapi juga di Pangururan, berarti Samosir ya. Samosir, kemudian di Pak Barat. Jadi ada 3 kabupaten kota yang menjadi pasarnya bakery di Donnya. Nah sekarang roti itu sudah menjadi kebutuhan utama, artinya sarapan sudah dengan roti. Kalau dulu mungkin kita sarapannya dengan nasi atau ubi, sekarang sudah dengan roti. Gitu. Nah, kira-kira waktu memulai usaha itu, artinya tantangan dari karyawan itu kira-kira gimana nih? Nah itu, jadi sekarang kan punya karyawan, saya lihat, saya memang punya karyawan ada sekitar 40 ya. Sekarang udah 40 ya? 40 dulu nggak ada, sekarang udah 40. Ya. Kadang-kadang orang lihat gitu ya, enak ya punya karyawan banyak. Padahal mereka tidak tahu kita kadang-kadang nangis bomber juga punya karyawan ini nggak melulu enak begitu. Tapi kadang-kadang dalam mental membentuk karyawan itu tidak segampang yang dalam pikiran kita gitu. Bukan, tidak melulu mereka butuh ke kita kadang-kadang juga butuh ke mereka. Jadi kadang kita juga dilatih untuk sabar gitu, dilatih untuk apa ya, untuk menerima mereka apa adanya begitu ya. Nah, terkadang meskipun kadang jengkel gitu ya, punya karyawan ya. Saya ajarin kau, tapi kok kau nggak paham gitu. Kau butuh ini untuk kau, bukan untuk saya gitu. Tapi ya itulah mungkin tantangannya begitu. Kadang-kadang lebih enak kita berpikir kita kerja sendiri, tapi pasti kalau kita kerja sendiri mungkin nggak sanggup kan. Jadi itulah dengan mental zaman sekarang. Kebetulan saya juga kadang-kadang terima ada anak PKL ya. Nah kadang-kadang mental anak PKL mereka kan praktek kerja kan. Tapi karena itulah mental sekarang yang katanya manja, instan, nggak mau proses gitu ya, instan gitu kan. Kadang-kadang mereka hanya lebih senang disuruh duduk, lihat, makan, duduk, lihat, makan begitu. Padahal kan nanti kalau mereka kembali gitu kan harus mereka paham juga kan apa yang mereka kerjakan gitu. Jadi itulah tantangannya. Mungkin mental sekarang banyak yang instan ya, gampang nyerah gitu. Tantangan nih Sobat Kombur ya. Jadi Sobat Kombur itu kita itu kalau ingin memulai sesuatu hal yang baru, mau diberikan kesempatan untuk belajar itu, kita harus mau memberi diri untuk dilatih dan dididik. Harus punya semangat gitu untuk memulai sesuatu yang baru. Nah, sekarang nih, ini bakery di Don. Ini sekarang saya lihatnya ada tas dari Perbunga Rintua. Dari makanan ke tas. Apakah ini hobi juga? Koleksi tas? Hobi juga. Hobi jadi juga koleksi tas. Hobi koleksi tas. Jadi nggak usah takut ya Sobat Kombur kalau hobinya jadi usaha, jadi bisnis. Nah ini tas, kalau kita lihat ini tasnya ini berasal dari tenun Silai Sabungan. Ini kenapa memilih tenun Silai Sabungan? Kenapa nggak misalnya memilih batik atau kain-kain yang lain gitu? Nah, jadi saya juga ingin melihat bahwa ini kan kearifan lokal ya, bahwa dari Silalahi ini ada tenun ulus pewarna alami. Kebetulan saya juga pernah ikut di melihat pelatihannya. Jadi saya pikir kenapa ya tidak coba ini untuk menjadi sesuatu yang menarik begitu. Yang disukai orang zaman sekarang. Orang zaman bukan sekarang. Ulos-ulos dipakai pesta, betul ya. Ulos dipakai pesta. Jadi kebetulan karena saya juga hobi tas, saya coba untuk buat tas begitu. Jadi dan juga karena banyak ya penenun di Silalahi itu kan perempuan. Iya, ibu rumah tangga juga ya. Ibu rumah tangga juga. Jadi saya melihat mereka itu adalah diri saya juga, kan gambaran dari diri saya yang perempuan yang awalnya hobi bertenun tetapi lama-lama itu menjadi mata pencarian mereka. Betul. Jadi saya berpikir kalau itu hanya semacam mereka bertenun jadi ulos saja, ya mungkin tidak punya nilai jual begitu. Jadi saya coba untuk buat tas, buat baju begitu. Dan sekarang ya puji Tuhan sudah mulai
dipakai. Iya, jadi sudah banyak juga yang membeli. Iya, sudah mulai ada yang membeli. Jadi di benak masyarakat tidak lagi ulos hanya untuk sebagai bahan yang dipakai dalam adat gitu. Iya. Karena ini adalah ulos yang memang benar-benar fashion gitu. Iya, untuk lebih fashionable dia ya, Iya, bisa dipakai untuk tas juga, untuk pakaian. Iya. Begitu. Nah, kira-kira nih Ibu Vera nih, apa nih pesannya kepada Sobat Kombur supaya misalnya ini bisa mendorong misalnya sobat-sobat Kombur yang lain itu yang mungkin ada hobi, punya keahlian tertentu tapi masih takut memulai, atau mungkin karena merasa nggak punya modal jadi takut memulai, atau nanti takut misalnya aduh nanti orang-orang nggak suka dengan hasil karyaku gitu. Kira-kira bisa berikan pesan-pesan kepada Sobat Kombur supaya Sobat Kombur tuh bisa berani memulai dan bersemangat untuk memulai menjadikan hobi menjadi tempat mereka untuk mencari mata pencaharian juga. Gitu. Oke, jadi yang pertama itu kita jangan takut ya. Kalau kita jatuh kita harus bangun lagi gitu. Iya. Jadi pertama jangan takut, jangan takut untuk memulai yang baru gitu. Karena kalau kita takut pasti pikiran kita udah takut, pasti badan kita ini semua pasti diliputi ketakutan. Iya. Jadi nggak punya semangat. Jadi nggak punya semangat gitu. Betul, jadi tapi kalau pikiran kita terang, berpikir positif gitu, pasti justru terang itu sendiri yang menyelimuti pikiran kita gitu. Jadi intinya jangan takut, harus ketika kita jatuh, ketika kita tidak diterima ya harus berani bangkit lagi ya. Seperti pengalaman saya tuh 10 tahun ya, kadang jatuh bangun nggak melulu untung, kadang rugi gitu. Tapi ya memang intinya ya tetap itu tadi, setia dan tetap bangun gitu, tetap bangkit gitu. Iya. Demikian ya Sobat Kombur. Nah, untuk makanan. Nah, makanan kita itu supaya bisa diterima oleh khalayak luas nih, masyarakat banyak. Khususnya untuk makanan itu kan harus melewati proses ya, harus proses pemeriksaan dari Dinas Kesehatan, kemudian harus punya sertifikasi halal. Bisa cerita nggak ke kita itu suka dukanya sampai punya sertifikasi halal dan bisa diterima semua kalangan luas masyarakat ini mengenai produk dari Bakery Didon itu gimana? Jadi saya kan sering ikut dalam pelatihan yang dilakukan pemerintah dulu. Jadi tahun 2018 saya ikut program untuk mendaftarkan sertifikat halal dari Perindak. Oh, dari Perindak. Waktu itu sangat difasilitasi oleh Perindak. Jadi kita difasilitasi dari pembiayaan, kita difasilitasi dari cara dia untuk bisa mendapatkan itu, produk-produk apa yang wajib yang bisa kita pakai dan tidak bisa kita pakai gitu. Jadi memang kita didukung juga oleh pemerintah ya dalam hal itu untuk boleh mendapatkan sertifikat halal. Meskipun waktu itu prosesnya nggak gampang gitu, 1 tahun prosesnya. 1 tahun juga prosesnya. Ya, padahal itu sudah sampai dibantu ya, didukung oleh pemerintah kabupaten lewat Dinas Perindak. Iya, 1 tahun itu. Terus kalau mengenai permodalan gimana? Nah, mengenai permodalan ya seperti yang saya bilang tadi, intinya jangan takut dulu ya kan, karena yang penting kan aura kita memang positif bukan negatif gitu ya. Permodalan saya pikir kalau untuk zaman sekarang dari perbankan sangat welcome gitu untuk membantu. Aksesnya mudah ya? Iya, aksesnya mudah. Yang penting kita ambil sesuai kebutuhan kita begitu, betul, ya kan. Kadang-kadang tidak ada yang sulit sih zamannya sekarang. Yang penting pikiran kita memang positif untuk berkembang begitu. Artinya ketika kita meminjam kita harus berusaha untuk bisa mengembalikan. Betul. Nah, terima kasih Bu Vera sudah meluangkan waktunya bersama Sobat Kombur nih untuk bincang-bincang tentang bagaimana hobi menjadi bisnis dan seorang ibu rumah tangga yang juga menjadi pengusaha dan sudah punya cabang di 6 tempat di 3 kabupaten, tersebar di 3 kabupaten, dan itu bukanlah sebuah proses yang mudah. Nah, Sobat Kombur harus ingat ketika kita punya hobi, kita itu bisa menjadikan juga hobi itu menjadi mata pencaharian kita. Atau ketika kita ingin memulai sebuah usaha atau bisnis baru, kita harus berani memulai, jangan takut. Artinya sekalipun kita jatuh, seperti Ibu Vera, tahun 2008 dibangun, 2010 kebakaran, tetap bangkit lagi dan mulai lagi dari nol dengan penuh semangat, didukung oleh keluarga, dibantu permodalan dari
perbankan, kemudian didukung oleh pemerintah kabupaten lewat dinas yang berkaitan untuk masalah UMKM dan perdagangan sudah melakukan kerjasama yang cukup baik. Jadi Sobat Kombur, bagi Sobat Kombur yang akan memulai sebuah usaha, mari mulai dari sekarang. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Ya, karena ketika kita tidak memulai, kita tidak tahu apakah kita mampu atau tidak, apakah pasar menerima kita atau tidak. Jadi segala sesuatunya harus dimulai dari awal sehingga kita bisa menilai kemampuan kita bisa melihat pencapaian-pencapaian yang kita punya. Demikian bincang-bincang kita Sobat Kombur bersama seorang ibu pengusaha bakery, Ibu Pera Eviana dari Didon ke Perbunga Rintua. Semuanya berangkat dari hobi. Nah, terima kasih untuk perhatian dari Sobat Kombur. Kita ketemu lagi di podcast Kombur edisi berikutnya bersama ibu-ibu luar biasa lainnya. Jua-jua Sobat Kombur.